Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di tahun 2024 ini? Semoga saja di tahun 2024 ini sahabat-sahabat yang selama ini merasa layak menerima bantuan sosial dan belum juga menerima bantuan sosial bisa mendapatkan haknya di tahun 2024 ini. Atau datanya berhasil masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial sehingga berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas yaitu terkait jenis bantuan sosial apa saja yang akan dilanjutkan di tahun 2024 ini. Dan sahabat-sahabat sekalian, ternyata ada 8 kriteria yang sudah tidak termasuk lagi untuk menerima bantuan sosial, sehingga walaupun sahabat-sahabat di tahun 2023 kemarin bantuan sosialnya itu lancar, tapi apabila sahabat-sahabat termasuk di dalam 8 kriteria ini, maka di tahun 2024 ini sudah pasti bantuan sosial sahabat sudah dinonaktifkan atau akan otomatis diputus oleh sistem karena tidak termasuk dalam layak menerima bantuan sosial. Nah, kira-kira ke-8 kriteria ini, apakah sahabat-sahabat termasuk di dalamnya? Atau apa saja yang dimaksud dengan 8 kriteria ini? Nah, pastikan nonton video ini sampai habis dan jangan lupa beri dukungan dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media ya sahabat-sahabat yang punya, serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait bantuan sosial yang selalu kita bagikan di channel Info Bansos ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, berikut ada beberapa jenis bantuan sosial yang masih akan disalurkan di tahun 2024 ini. Walaupun untuk penyaluran bantuan sosial alokasi tahun 2023 telah berakhir di tahun 2023, yaitu tepatnya pada bulan Desember. Tapi pada bulan Januari ini ada beberapa jenis bantuan yang akan terus disalurkan. Salah satunya yaitu untuk bantuan pangan non-tunai, program sembako atau disingkat dengan BPNT. Nah, dengar isunya untuk BPNT anggarannya di tahun 2024 meningkat menjadi 8%. Sehingga untuk jumlah penerimanya yang mana yang tadinya hanya 18,8 juta KPM yang tersebar di seluruh Indonesia, kemungkinan besar di tahun 2024 ini akan bertambah jumlahnya. Ya sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya adalah bantuan sosial program Keluarga Harapan atau yang sering kita dengar PKH, yang mana untuk nominal bantuan sosial ini bervariasi karena ada beberapa pertimbangan, itu harus disesuaikan dengan komponen masing-masing oleh KPM itu sendiri. Ya sahabat-sahabat sekalian, ada pun untuk jumlah penerimanya yaitu untuk isunya masih tetap sama, yaitu sebanyak 10 juta KPM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga adalah bantuan sosial program Indonesia Pintar atau PIP atau pemegang kartu Indonesia Pintar KIP juga masih akan terus disalurkan di tahun 2024 ini. Selanjutnya adalah bantuan sosial cadangan beras primer. Bantuan sosial cadangan beras pemerintah atau bantuan sosial beras sebanyak 10 kg per bulan. Dan untuk isunya masih akan diperpanjang di tahun 2024 ini, yang mana alokasi awal Januari, Februari, Maret berikutnya juga pasti akan disalurkan di tahun 2024 ini. Sahabat-sahabat sekalian, bantuan sosial atau BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Tapi walaupun hanya beberapa jenis bantuan sosial yang saya sebutkan di sini yang sudah pasti cair lagi di tahun 2024 ini, tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa jenis bantuan sosial langsung tunai seperti BLT Dana Desa ataupun BLT Kemiskinan Ekstrim dan BLT lainnya.
Sahabat-sahabat sekalian, BLT juga masih akan disalurkan di tahun 2024 ini. Namun untuk kelima jenis bantuan sosial yang saya sebutkan tadi, insya Allah sudah pasti akan disalurkan di tahun 2024 ini. Namun untuk beberapa jenis bantuan sosial lainnya, ketika nanti kedepannya sudah ada informasi yang valid, maka akan saya update lagi di channel ini selanjutnya. Ada 8 kriteria KPM yang dianggap tidak layak untuk menerima bantuan sosial, di antaranya yaitu yang berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN, dan yang kedua berstatus sebagai anggota TNI atau Polri. Yang ketiga, berstatus sebagai pensiunan ASN ataupun pensiunan TNI atau pensiunan Polri yang menerima dan pensiunan. Kemudian yang keempat yaitu berstatus sebagai pendamsos, dan yang kelima yang berstatus sebagai guru tersertifikasi. Yang keenam berstatus sebagai memiliki penghasilan rutin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan yang ketujuh yaitu terdaftar dalam daftar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemilik CV dan direksi atau komisaris, atau memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten atau kota. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir ini yaitu yang memiliki penghasilan di atas UMP atau UMK ini banyak sekali yang sudah dinonaktifkan pada tahap sebelumnya, tepatnya pada penyaluran bantuan sosial tahap 3 dan 4 di tahun 2023. Tapi tidak menutup kemungkinan di tahun 2024 ini masih ada beberapa temuan-temuan sebagaimana yang dimaksud 8 kriteria ini. Sehingga ke-8 kriteria ini bantuan sosial ini maka akan otomatis diputus oleh sistem. Karena saat ini Kementerian Sosial selain bekerja sama dengan pemerintah daerah, ia juga telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan juga Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Kemenkumham. Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, juga di Cenduk Japil Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam upaya pengawasan dan pemadanan data, sehingga apabila ada beberapa data KPM yang otomatis ditemukan oleh sistem, maka bantuan sosialnya juga atau datanya yang ada di dalam data termasuk kesejahteraan sosial akan otomatis diputus oleh sistem. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi itu tadi ada 8 kriteria ini yang tidak termasuk lagi layak menerima bantuan sosial. Walaupun keterangan hanya ditekankan bagi penerima program Keluarga Harapan atau PKH, tapi perlu sahabat-sahabat ketahui semua, untuk tingkat bantuan sosial ini bisa dibilang untuk program Keluarga Harapan. Ini adalah jenis bantuan sosial yang terendah, sehingga apabila KPM tersebut sudah tidak termasuk layak di dalam kriteria penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan, maka artinya KPM ini juga tidak layak untuk menerima bantuan sosial yang lainnya. Selain itu, di tahun 2024 ini bisa saja ada lagi untuk aturan-aturan terbaru terkait penyaluran atau metode penyaluran bantuan sosial dan juga untuk nominalnya. Karena biasanya setiap tahun itu akan ada perubahan peraturan terkait penyaluran bantuan sosial, tentunya untuk perubahan anggaran. Dan ini semua akan mempengaruhi jumlah besaran bantuan sosial yang diterima juga. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk mekanisme penyalurannya, tapi jangan khawatir ya sahabat-sahabat, karena setiap kali saya mendapatkan informasi terkait penyaluran bantuan sosial atau terkait subsidi pemerintah lainnya, sudah pasti akan selalu saya update lagi di channel Info Bansos. Pastikan sahabat-sahabat terus mengikuti channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga setiap kali informasi yang saya update atau yang saya upload di channel ini, sahabat akan langsung mendapat notifikasinya. Oke? Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.